Halo semua, selamat datang di video edukasi kami tentang perkembangan sosial dan moral individu. Sebelum itu, mari kita perkenalkan dulu nama kami. Pertama, aku, Abdul Mendrova. Dan kedua, nama saya Alois Ferdinand Spauter. Dan yang ketiga, nama saya Bayu Kurniawan. Dan keempat, saya sendiri Abdul Halim Marahab. Kami akan membahas secara mendalam bagaimana seseorang berkembang secara sosial dan moral sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. 4 pembicara akan menjelaskan pengertian teori, faktor yang memengaruhi, dan pentingnya perkembangan sosial dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita mulai. Pertama kita akan memasuki perkembangan sosial, pengertian, dan tahapan. Perkembangan sosial adalah proses ketika seseorang belajar memahami, menyesuaikan diri, dan berinteraksi dengan orang lain. Proses ini tidak terjadi dalam sehari, tetapi berkembang sering mengalami hidup. Tahap perkembangan sosial juga berbeda antara anak-anak, remaja, dan dewasa. Misalnya anak kecil awalnya bermain sendiri, lalu bermain paralel, kemudian baru benar-benar bermain bersama teman dan belajar berbagai. Masuk masa remaja, perkembangan sosial akan lebih fokus pada pertemanan, kerjasama, identitas diri, dan kemampuan berkomunikasi. Remaja mulai peduli terhadap pandangan kelompok sebaya. Saat dewasa, berkembang sosial lebih terlihat dalam kemampuan menjalani hubungan, bekerja dalam tim, menyelesaikan konflik, dan menunjukkan empati yang matang. Jadi perkembangan sosial itu nggak cuma tentang punya banyak teman, tapi bagaimana kita memahami seseorang, menghormati perbedaan, dan membangun hubungan yang sehat. Baiklah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Pertama adalah keluarga. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak belajar dengan sosial, cara berbicara, cara menghormati orang lain, dan cara memecahkan konflik. Yang kedua adalah sekolah. Di sekolah anak belajar disiplin, bersama kelompok, serta aturan-aturan yang harus dipatuhi. Dan yang ketiga itu ada teman sebaya. Ini sangat berpengaruh terutama pada remaja. Teman yang baik dan membentuk kebiasaan sosial positif, sedangkan lingkungan buruk bisa memberi dampak negatif. Yang keempat itu ada media dan teknologi. Di era digital, anak dan remaja belajar banyak hal dari internet dan media sosial. Baik atau buruk tergantung apa yang mereka konsumsi. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita memasuki pengertian dan contoh perkembangan moral. Sekarang kita masuk ke bagian perkembangan moral. Perkembangan moral adalah kemampuan seseorang membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan buruk. Moral bukan sekedar aturan, tapi nilai yang dibangun dari pengalaman. Misalnya, anak kecil biasanya melakukan sesuatu karena takut dimarahi. Itu tahap moral yang sederhana. Tapi lama-lama, anak akan memahami bahwa melakukan hal baik bukan hanya karena takut hukuman, tapi karena itu memang seharusnya dilakukan. Perkembangan moral bisa terjadi dalam hal-hal kecil, seperti jujur, adil, menghargai orang lain, tidak merugikan orang, hingga keputusan besar seperti kejujuran di tempat kerja. Moral sangat dipengaruhi oleh apa yang dilihat, didengar, dan dialami seseorang. Jadi pengalaman hidup sangat berperan. Keempat, teori perkembangan Kohlberg. Sekarang mari kita bahas teori perkembangan moral yang terkenal dari Lawrence Kohlberg. Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkat. Yang pertama adalah prakonvensional. Pada tahap ini, anak patuh karena takut dihukum atau ingin mendapat hadiah. Tingkat kedua adalah konvensional, yang biasanya dalam remaja. Pada tahap ini seorang patuh karena ingin diterima kelompok, menjaga hubungan, atau menaati aturan demi ketertiban. Tingkat ketiga adalah pasca konvensional. Di sini seseorang mengambil keputusan berdasarkan prinsip moral pribadinya, seperti keadilan dan kemanusiaan, bahkan jika bertentangan dengan aturan tertentu. Teori ini menjelaskan tenaga orang dewasa lebih banyak berpikir sebelum bertindak, karena mereka mempertimbangkan dampak moral yang lebih luas. Jadi, perkembangan sosial dan moral adalah 2 aspek yang paling penting yang membentuk kepribadian dan perilaku seseorang. Perkembangan sosial membuat seseorang bisa berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan yang positif. Dan perkembangan moral membantu seseorang mengambil keputusan yang benar, adil, dan bertanggung jawab. Keduanya berjalan sepanjang hidup dan dipengaruhi oleh lingkungan serta pengalaman kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami perkembangan sosial dan moral individu secara lebih mendalam.
Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Sampai jumpa.